Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadir rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kesempatan yang berbahagia ini kita gunakan waktu yang sebentar ini dengan sebaik-baiknya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Pesan Allah yang sudah saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Di ending ayatnya, wala tamutunna, janganlah engkau mati dulu, illa wa antum muslimun, kecuali engkau setelah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan rukun khutbah. Tanpa satu kata ini maka khutbah itu batal, yaitu ittaqullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan kita yang sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya iman. Kalau kita merasa orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, apapun yang Allah perintahkan, enggak banyak bertanya, enggak banyak berkata, sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya siap menjalankan. Itulah yang dilakukan para nabiullah, para sahabat-sahabat yang dulu. Apapun perintahnya itu, kalau yang memerintahkan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, enggak pernah banyak tanya. Kenapa? Keimanan yang luar biasa. Mereka berpikir apapun yang Allah perintahkan pasti baik kalau dikerjakan. Baik pada siapa? Baik diri sendiri maupun baik terhadap orang lain. Dan apapun yang dilarang oleh Allah, para nabiullah, para sahabat-sahabat yang dahulu cuma satu, siap menjauhi, siap meninggalkan. Mereka berpikir apapun yang dilarang oleh Allah, mudaratnya pasti itu ada. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang berbahagia ini, sekali lagi mari bersama-sama strip, satu strip, dua strip, keimanan kita, ketakwaan kita, kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan ini sudah bulan Zulhijjah. Tentunya kita semua sudah tahu Zulhijjah
Tentunya kita semua sudah tahu ada hal-hal yang luar biasa di bulan tersebut. Ada kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Di sini ada 3 tokoh yang perlu kita jadikan ibrah, yang perlu kita jadikan suri teladan, yang perlu kita jadikan contoh. Betapa hebatnya 3 tokoh ini. Ada seorang ayah arijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada seorang ayah yang luar biasa memimpin keluarganya. Ada seorang ibu madrasatul ula, yaitu sekolah yang pertama kali. Ada seorang anak taatnya yang luar biasa. Kisah-kisahnya insya Allah kita semuanya sudah hafal. Mari sedikit kita kaji bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Cuma 3 tokoh ini karena mempunyai mutakin yang luar biasa, menjadikan kota Mekah yang gersang tanpa setetes air pun. Jangankan rumput, di bukit-bukit tidak ada tanaman apapun. Kalau kita sudah pergi ke sana, subhanallah, bagaimana waktu itu orang-orang bisa hidup di tempat geografis yang seperti ini. Nabiullah Ibrahim seorang nabi yang luar biasa. Luar biasanya kenapa? Yang salah satunya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mempunyai 2 istri dari Hajar. Sayyidatul Hajar mempunyai keturunan Ismail, menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sarah menurunkan para nabi-nabi yang luar biasa di akhir Nabi Isa alaihi wasallam. Bagaimana sih Nabiullah Ibrahim itu kehidupannya? Tentunya tidak lepas dari ujian dan tantangan. Apa sih ujiannya? Ujiannya sama seperti kita sebetulnya. Siapapun yang berumah tangga pasti menginginkan seorang keturunan. Siapapun dia. Begitu juga Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah usia lanjut, pengen punya keturunan. Dan apa yang terjadi setelah punya keturunan? Bermimpilah beliau. Apa di dalam isi mimpinya? Hei Ibrahim, tunaikan nazarmu. Inilah di sini ada seorang ayah yang luar biasa. Meskipun itu wahyu dari Allah, tidak serta-merta langsung dijalankan perintah tersebut. Diajak dialoglah anaknya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kita seorang ayah tentunya harus pandai-pandai berdialog dengan anak kita. Bagaimana Ibrahim? Ya bunai, wahai anakku, aku tadi malam mimpi menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu, nak? Sungguh luar biasa. Di luar jangkauan Nabi Ibrahim, ternyata jawaban anaknya luar biasa. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, jalankan. Insya Allah ayah akan menemui aku orang-orang yang sabar. Inilah seorang ayah dan seorang anak yang luar biasa yang perlu kita jadikan ibrah, jadikan suatu pendidikan yang luar biasa. Mari jamaah, kita seorang ayah, didiklah putra-putri kita sesuai ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul. Intinya apa? Ismail sampai seperti itu, tauhidnya yang luar biasa. Apapun anak kita, mau bekerja titel apapun, kalau tauhidnya itu belum benar, jangan harap anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Jamaah, kebetulan saya seorang guru SMA, tahu betul anak-anak zaman sekarang. Berapa yang sholat 5 waktu, berapa yang tidak sholat, berapa yang tidak sholat sama sekali. Banyak sekali. Itulah tantangan kita sebagai orang tua. Dan bagaimana seorang ibu, seorang Hajar, ketika diajak suaminya kemana? Ke lembah yang dalam. Setelah sampai situ, ditinggalkan Hajar bersama Ismail.
Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, kenapa engkau aku tinggal di sini? Apakah ini perintah Allah?" Betul Hajar, ini perintah Allah. Seorang ibu yang luar biasa. "Wahai suamiku, kalau ini betul-betul perintah Allah, tinggalkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya yang betul-betul muttaqin." Apa yang terjadi sungguh luar biasa. Dengan perjuangan 3 orang tersebut, Makkah Mukarramah luar biasa. Muncullah air Zam-Zam yang secara nalar logika itu sangat-sangat tidak masuk akal. Namanya sumber air itu pasti ada di pegunungan. Namanya sumber air itu pasti ada hutannya. Tapi di situ adalah tanah yang gersang, geografis yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Itulah mukjizat Allah. Menunjukkan kalau Allah berkehendak, innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terjadilah air Zam-Zam. Itu perjuangan luar biasa. Bagaimana Hajar lari ke sana kemari minta pertolongan. Tidak ada yang menolong. Lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa sampai 7 kali. Kita sekarang lari-lari Bukit Sofa dan Marwah dalam keadaan dingin. Tanahnya rata. Tidak terasa. Tapi ada yang merasa capek. Coba kita bayangkan bagaimana Ibu Hajar waktu itu. Bagaimana keadaan Bukit Sofa dan Marwah. Lari ke atas, lari ke bawah, naik lagi. Itulah perjuangan. Ternyata yang dicari di sana tidak ditemukan. Ternyata rezekinya ada di kakinya Ismail. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Inilah 3 kisah orang yang luar biasa. Cuma 3 menjadikan negara Saudi Arabia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara nek basa Jawane gemah ripah loh jinawi, toto titi tentem serta karto raharjo. Kalau kita melihat gunungnya cuma batu, melihat lautannya cuma pasir. Apa sih penghasilannya? Kalau kita melihat orang-orangnya, kerjanya ya cuma gitu-gitu aja. Kenapa mereka kaya? Mari kita introspeksi diri. Kita negara Indonesia, semuanya ada di Indonesia. Semuanya ada di Indonesia. Air melimpah ruah. Tambang. Minyak. Semuanya ada di Indonesia. Mengapa masyarakat Indonesia masih banyak yang susah mencari nafkah, susah mencari kerjaan? Mari kita buka surat Al-Isra. Walau anna ahlal qura amanu wattaqul fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kuncinya di sini. Sekiranya penduduk suatu negara itu beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna, kata Allah, pasti aku bukakan barakatim minas sama'i, yang dari langit merupakan barokah, wal ardi, dan juga dari bumi pun barokah. Mari di akhir khutbah ini kita introspeksi diri, ketakwaan kita sampai di mana sih? Kenapa sih negara kita itu yang kaya raya semuanya ada, kok masih begini-begini terus? Yang salah siapa? Yang salah kita semuanya. Kita bertakwa cuma di masjid, di kantor ketakwaannya hilang. Coba kalau jamaah pernah keluar negeri, luar biasa. Tidak punya agama, tapi kedisiplinannya, membagi waktunya luar biasa. Kita orang Islam yang punya semuanya itu, kenapa itu semua kita lalikan? Oleh sebab itu, di akhir Jumat khutbah ini, mari bersama-sama mulai ibda binafsi dari diri kita sendiri. Mulai kita introspeksi ketakwaan kita bagaimana, istri kita, anak kita. PR paling besar kami sebagai pendidik, tolong jamaah, ajarkan putra-putri kita jamaah di masjid. Sholat subuh di masjid, hampir tidak ada anak muda. Ini pesan saya yang paling akhir, tolong ajak putra-putri kita yang usia
SMA, kuliah, jamaah, sholat di masjid. Itu tanda-tandanya kalau kita berhasil mendidik generasi-generasi yang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza astaghfirullahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. As-salatu imaduddin. Man aqama faqad aqamatin. Man tarakaha faqad hadamatin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du, ittaqullah. Sekali lagi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bentuk dari diri kita, keluarga kita. Surat Tahrim sudah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari siksa api neraka. Inilah kalau ingin kita membentuk negara Indonesia yang bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, enggak usah melihat ke atas terlalu tinggi, dimulai dari diri kita, keluarga kita. Kalau masing-masing keluarga kita yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, sangat-sangat mungkin Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika keduanya masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya, barokah umurnya ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan kepada keduanya ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk mohon maaf kepada keduanya ya Allah. Jika keduanya telah terpanggil di hadapan-Mu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi alam kuburnya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Berikanlah kenikmatan di alam kuburnya ya Allah ilal yaumil qiyamah. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah istri-istri kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah yang sejuk dipandang mata dan menenteramkan jiwa kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah pemimpin orang-orang yang takwa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah, untuk selalu ingat kepadamu ya Allah, untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna min auladina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa ahli sadaqah taqwa wa ahli sholih wa ahli ibadah al-Qur'an rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan diri ini ya Allah, anak-anak keturunan kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah, seorang ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli ibadah, ahli sholat, ahli Quran dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allah makhtim lana ya Allah bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.